Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini saya akan energi cek ya, kelanjutan cerita kita. Nah, sebelum kita mulai saya mau ingatkan kalau ini adalah pembacaan umum. Jadi energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Mungkin udah terjadi baik itu dulu-dulunya atau bahkan belum terjadi sama sekali ya. Kelanjutan cerita kita. Kita di sini akan ambil tebaran kartu past, present, dan future. Nah, jadi kalau seandainya tidak resonate, kalian mungkin bisa ambil pelajaran dari sini ya. Ambil hal-hal yang bermanfaat atau mungkin juga kalian bisa kunjungi channel reader-reader lain ya. Karena setiap reader energinya berbeda-beda. Oke. Saya akan tarik 3 kartu energi. Ya, kita ambil tebaran past, present, dan future ya. Kelanjutan cerita kita. Past, ada kartu The Chariot. Saat ini ya, ada kartu The Dead teman-teman. Maaf, naikkan sedikit lagi. Dan kedepannya ada kartu The Star. Nah, jadi kisah kalian di masa lalu bisa dikatakan di sini kalian mungkin hubungannya terus berjalan ya. Walaupun penuh dengan keegoisan ya, penuh dengan cekcok lika-liku, tidak mau mengalah satu sama lain gitu ya. Nanti kita explore lagi teman-teman. Nah, The Chariot ini menggambarkan tentang pasangan yang mungkin hubungannya itu terus bertahan, bahkan bisa dikatakan saling cinta gitu. Tetapi tidak mau mengalah satu sama lain ya, saling egois gitu ya, sehingga terjadi cekcok di dalam hubungan ya, konflik. Nah, untuk hubungan kalian saat ini ada kartu The Dead. Menggambarkan kaliannya yang di sini sudah diambang kehancuran ya, kehancuran teman-teman. Hubungannya mungkin bisa dikatakan udah berakhir beberapa dari kalian. Tetapi kalau saya lihat di sini ya, di ambang kehancuran ini kalau tidak dilakukan satu pembaharuan atau perubahan, ini akan berakhir, akan ending ya. Oke. The Dead. Dan ada kartu The Star ke depannya ya. Yang dimana The Star itu menggambarkan tentang kondisi kalian yang nantinya akan healing ya. Akan mencoba untuk sembuh. Yang dimana alam semesta membantu ya. Oke. Sekarang kita akan explore. Jadi singkatnya hubungan kalian di masa lalu penuh dengan rintangan ya, penuh dengan konflik dan cekcok, keegoisan ya. Ada kartu 7 koin. Ada kartu 6 pedang. Queen of Cups. Oke, kita geser sedikit teman-teman. Apalagi di sini? Kita shuffle. Oke. Three of Sword, Four of Sword. Nah, jadi ini saya explore. Kalian di masa lalu itu bisa dikatakan 7 koin. Apa di sini 7 koin ya? Oke, hubungan yang penuh dengan itu tadi ya, konflik dan cekcok yang dimana ada rasa ingin mengakhiri, ingin pergi ya, dikarenakan udah nggak tahan ya. Ya walaupun kalian di sini ngintip-ngintip gitu ya, dulunya kayak wah aku harus cari suatu peluang nih untuk pergi dari orang ini gitu. Oke, mungkin juga dikarenakan faktor pekerjaan, yang satunya mungkin sibuk kerja ya, fokus kepada karir dan pekerjaan gitu, atau bahkan juga di sini kalian mungkin satu tempat pekerjaan. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada kondisi kisah cinta segitiga ya, terkait tentang kisah cinta segitiga. Oke. Itu tadi teman-teman. Mungkin salah satu ya fokus kepada sesuatu hal sehingga yang satunya terabaikan ya. Nah, jadi di sini di masa lalu ya, kalian di sini mungkin ya beberapa dari kalian juga LDR ya teman-teman, kalau saya lihat seperti itu. Dan beberapa di sini juga merasa dulunya kalian itu hubungannya kayak renggang ya. Merasa hubungannya itu udah nggak nggak apa lagi teman-teman namanya, udah nggak hangat lagi gitu ya.
banyak sedihnya. Queen of Cup dikarenakan kurang kerjasama juga kalian di dalam hubungan ya, yang membuat apa, satu sama lain terluka. Oke. Ya walaupun sebenarnya kalian itu mengalir saja ya. The Chariot itu sebenarnya orang yang tidak takut akan resiko ya. Four of Swords, kalian mencoba mengalir saja, mencoba untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Nah itu kalian di masa lalu ya. Apa perlu kita tambahkan satu kartu lagi? Ada 4 tongkat. Beberapa dari kalian ini semakin menguatkan udah menikah, atau mungkin dulunya ada yang dijodohkan ya, atau bahkan dulunya ada pernikahan yang gagal di antara kalian, itu juga bisa. Atau bahkan beberapa di antara kalian ini hanya menggambarkan tentang kurangnya kerjasama kalian di dalam hubungan. Nah, jadi ada banyak sekali gambaran ya teman-teman, kalian bisa sesuaikan. Sekarang kita ambil berapa kartu ya? 6 untuk hubungan kalian saat ini. Ada 9 tongkat. Oke. Ada 10 pedang. The Chariot lagi teman-teman. Ini kita geser aja. Ada 4 tongkat. Ada kartu The Star. Ada The Hangman. Oke. Nah, jadi untuk hubungan kalian saat ini teman-teman ya, bisa saya artikan kalian merasa capek. Merasa capek karena kondisi hubungan udah diambang kehancuran. Kalian di sini tetap egois ya, The Chariot. Kalian tetap tidak mau melemahkan atau mengenyampingkan, gimana tuh? Mengkesampingkan ego kalian ya. Untuk mungkin saling meminta maaf, saling support untuk membantu ya, membangun nih hubungan kembali gitu ya. Penuh dengan konflik nih hubungan ya. Yang dimana juga penuh dengan beban pikiran, stres ya, susah tidur, kalian sering begadang ya. Yang sebenarnya kalian di sini mencoba untuk healing satu sama lain, mencoba untuk healing ya masing-masing gitu ya. Tidak mau saling support. Oke, kalian dalam fase healing. Mungkin nih beberapa dari kalian ada komunikasi yang udah terputus juga ya. Oke. The Hangman. Nah, kondisi kalian itu The Hangman. Kalian tidak mau bergerak, kalian hanya bisa diem dengan apa yang udah terjadi. Apapun permasalahannya, baik tentang ada yang ketahuan cheating, mungkin ada yang udah menikah ya, ini turun kartu 7 tongkat ya, atau 6 tongkat 8. Nah, mungkin sebagian ada yang udah menikah ya, atau ada yang sibuk kerja. Oke, mungkin tentang kisah cinta segitiga, mungkin ada yang dijodohkan, mungkin apa lagi ya. Ya, kita berikan satu gambaran lagi yang membuat kalian itu sebenarnya merasa terbebani. Oke, ayo lagi. Hubungan yang penuh dengan the moon ya, satu keraguan dan kebimbangan yang sangat dalam ya. Bahkan ini juga beberapa dari kalian memang udah berakhir dan putus ending ya. Justice, berakhir, ending. Atau bahkan juga ada suatu kebohongan yang terungkap, hubungan yang goyang dan tidak stabil, hubungan yang berakhir karena sesuatu hal, atau bahkan hubungan yang ada ketidakadilan di dalamnya. Nah, itu untuk kalian saat ini. Jadi teman-teman cobalah untuk rubah, perbaiki kalau kalian masih ingin bersama ya. Kalau kalian masih ingin menjalani hubungan ini. Oke? Karena jalan cerita cinta kalian itu ada di tangan kalian. Mungkin di sini kurangnya kerjasama kalian di dalam hubungan ya. Mungkin salah satunya fokus kerja, sibuk kerja ya. Coba dibicarakan ya. Intinya kalian pasti punya jalan masing-masing ya. Maksudnya jalan tersendiri kalian lah untuk menyelesaikan masalah kalian. Cuman kalian yang pandai dan tahu ya. Jadi cobalah untuk berpikir sebelum bertindak ya. Jangan lupa juga untuk berdoa di saat kamu di dalam kesedihan, kesusahan ya. Apapun lah itu, intinya yang tentang hal-hal yang positif ya. Dekatkan diri kamu kepada agama, kepada Tuhan ya teman-teman, apapun agama kalian. Oke. Karena ini permasalahannya tentang keegoisan. Saya nggak tahu, mungkin ada kaitannya tentang kisah cinta segitiga, itu mungkin lebih rumit lagi ya. Yang mungkin salah satunya udah punya pasangan atau bahkan dua-duanya, atau bahkan di sini ada yang dijodohkan. Ya intinya semoga cepat terselesaikan teman-teman. Jadi kita akan lihatkan The Star ya. Gambaran ini ke depannya ya, di masa depan. Intinya ke depannya. Yang belum terjadi ya. Ayo, ke depannya seperti apa kelanjutan cerita kalian? Ada The Star. The Star itu
mencoba untuk saling menyembuhkan diri, healing. Mungkin beberapa dari kalian nanti akan ada yang berakhir ending kisahnya. Itu tergantung kalian di saat ini ya, yang ada di tengah ini. Nah, itu akan berpengaruh di kedepannya. Jadi ini bisa saja berubah-ubah ya teman-teman. Oke, saya ketarik 2 kartu. Ada The Emperor, 8 Cups, dan The Strength ya. Page of Pentacles. Ada apa lagi di sini? Ada kartu The Sun. Ada kartu The Fool. Nanti kita tambahkan lagi. Nah, jadi ke depannya ini sebentar. Oke. The Emperor. Kedepannya kalian akan penuh dengan emosional, teman-teman. Ya. Penuh dengan amarah. Yang dimana kalian mungkin tidak bisa menahan emosi. Ya, oke, ini dia. Ya. Kalian tidak bisa menahan emosi, mengontrol emosi. Kalian penuh dengan amarah. Kalau saya lihat seperti itu. Bahkan juga beberapa dari kalian ya, baik itu kamu atau pasangan kamu, ya, ada rasa bersalah, ada rasa ingin meminta maaf, ya, ada rasa bersalah, ada penyesalan juga mungkin ya. Karena apa teman-teman? Gambaran ke depan itu tergantung dari emosi kita yang saat ini ya. Tarot itu kan melihat emosi seseorang ya. Kalau hari ini emosinya sedih, itu gambaran ke depannya ya seperti itu. Tetapi jika hari esoknya emosinya berbeda lagi, gambaran ke depannya juga akan berbeda. Nah, jadi ini gambaran ke depannya berdasarkan emosi kalian yang saat ini ya. Perasaan kalian yang saat ini, kondisi hubungan kalian yang saat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Yang dimana juga kalau saya lihat, teman-teman ya, saya udah ngomong panjang lebar, ternyata terputus. Saya nggak tahu kenapa, ya udah kita lanjutkan, maaf ya. Aduh, sedih banget cuy. Nah, jadi bahkan ya, aduh ribut lagi, saya buat video di siang hari ya teman-teman, jadi mohon dimaafkan jika ada gangguan suara-suara. Ayo kita lanjutkan. Beberapa dari kalian juga mungkin kalau saya lihat ada yang menarik diri, oke? Atau bahkan juga di saat kalian menjalin satu hubungan ya, terus berjalan gitu ya, itu merasakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu hal yang kayak apa ya gitu, ada yang nggak lengkap gitu. Jadi ada beberapa gambaran yang mungkin untuk cocok untuk beberapa orang juga. Baik itu salah satu mungkin memang ada yang pergi menarik diri ya. Atau bahkan ada yang memilih untuk terus melanjutkan hubungan tetapi merasa ada sesuatu yang kurang. Kalian bisa sesuaikan ya. Yang dimana juga ada kartu The Sun. Kalian jangan takut ya, alam semesta di sini akan terus mensupport kalian, membantu kalian teman-teman ya. Di saat kalian dalam kesusahan, kesedihan, ya, alam semesta akan terus membantu. Dan juga arti lain dari kartu The Sun ini juga menggambarkan salah satu dari kalian di sini kekanak-kanakan ya. Oke. Yang pada akhirnya nanti kalian akan mencoba untuk menguatkan diri kalian. Mencoba untuk menaklukkan segala situasi yang sedang terjadi ya. Oke. Ada kartu The Fool. Nah, pada akhirnya kalian oke. Udah saya bersihkan teman-teman, memorinya malah putus lagi. Nah, pada akhirnya kalian di sini akan memulai suatu awalan cerita yang baru ya. Nah, makanya ini tergantung dari kalian. Mungkin bisa saja kalian memulai kisah yang baru, mungkin fokus ke karir atau cinta yang baru atau bahkan tetap dengan orang ini. Ya. Itu tergantung kalian. Karena jalan cerita itu ada di tangan kalian ya. Untuk saat ini apapun yang kamu pilih itu kedepannya akan berpengaruh. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang saya mau lihatkan ya perasaannya kepada kamu. Oke, kelanjutan cerita kita. Perasaan pasanganmu kepadamu. Oke, kita akan lihatkan. Ingat ya, ini bisa terbolak-balik teman-teman, jadi kalian bisa sesuaikan. Yang penting saya patok di sebelah kiri saya untuk kamu, di sebelah kanan saya untuk pasangan kamu ya. Kalau itu terbalik ya, ketukar, kalian bisa sesuaikan. Kita pakai tarot yang satu lagi aja. Karena ini harus di shuffle dulu ya. Karena banyak kartu yang turun teman-teman. Shuffle-nya harus merata. Saya kurang pandai dalam shuffle menyhuffle. Ayo kita pakai yang lain aja. Saya akan tarik satu kartu energi untuk kamu dan pasangan kamu. Untuk kamu di sebelah kiri saya ada kartu The Death. Untuk pasangan kamu di sebelah kanan saya ada kartu Temperance.
Kalian bisa sesuaikan kalau ini ketukar ya. Nanti kita juga akan tarikan kartu pesan dari alam bawah sadarnya dia. Apa sih yang ingin dia sampaikan? Kita ambil 3 kartu aja. Perasaan kamu kepada pasangan kamu. Ada Page of Cup. Oke. Ada kartu Ace of Pentacles. Ada kartu Four of Pentacles. Satu lagi deh. Satu lagi. Nah, kita tarik lagi 4 kartu untuk perasaan dia ke kamu ya. Ada King of Pentacles. Ada Nine of Wands. Ada Wheel of Fortune, teman-teman. Satu lagi. Ada Page of Wands. Nah, jadi perasaan kamu kepada dia ya. The Dead. Ya, The Dead itu kamu sulit untuk lepas ya, sulit untuk move on dari si dia ini. Oke? Atau bahkan kamu merasa bosan dengan situasi yang gini-gini aja ya, hubungan yang gini-gini aja ya. Mungkin beberapa dari kalian udah ending dan berakhir nih. Yang dimana kamu itu Page of Cup, kamu adalah seseorang yang sensitif. Kalau saya lihat seperti itu, seseorang yang sensitif, seseorang yang bisa kita katakan itu hatinya lembut ya, mungkin juga baperan ya. Kira-kira seperti itu. Atau bahkan di sini hanya menggambarkan tentang kamu yang masih ingin kembali kepada si dia ya. Page of Cup, kamu ingin kembali gitu. Kamu mencoba untuk memberikan tawaran ya, meminta tawaran untuk menjalin suatu hubungan lagi ya. Karena apa? Ada Four of Pentacles juga, kamu masih stuck. Masih terjebak ya. Bahkan kamu di sini Seven of Cup, memimpi-mimpikan si dia, menghayalkan tentang si dia ya. Saya tarik satu kartu lagi, ada Page of Pentacles, ada rasa bersalah di sini sebenarnya dalam diri kamu. Oke, teman-teman. Nah, jadi sedangkan si dia Temperance, mencoba untuk tenang, mengontrol emosi dan pikiran. Oke. Mencoba untuk tenang, mencoba untuk menarik diri dulu ya, karena mungkin dia ada beban pikiran tentang pekerjaan kalau saya lihat seperti itu. Oke, mungkin juga kalian di sini satu tempat pekerjaan, mungkin si dianya adalah atasan kamu atau bos kamu ya. Beberapa dari kalian ya, karena ini pembacaan umum. Kalau seandainya tidak, ini hanya menggambarkan si dianya yang orang pekerja keras ya, ingin fokus dulu kepada pekerjaan, karir. Dan ada kartu Nine of Wands. Nah, ini juga menggambarkan ya, si dia ini merasa capek, merasa letih ya, mencoba untuk bangkit dari rasa luka ya. Dia butuh waktu. Wheel of Fortune, sebenarnya dia di sini mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Oke. Dia mendapatkan suatu hikmah, teman-teman, satu pelajaran dari sini. Nih, saya tambahkan lagi Seven of Wands. Dia di sini saat ini ya mungkin lebih memperjuangkan apa yang menurutnya lebih penting. Oke. Apapun itu, saya nggak tahu apa ya. Mungkin beberapa dari si dia ini udah ada yang punya pasangan atau pada pekerjaan yang lebih pentingnya, apapun itu. Baik itu keluarga, rumah tangga ya. Dan ada Page of Wands, dia sebenarnya juga mulai memasuki suatu petualangan yang baru ya. Dan beberapa dari mereka ini juga masih menunggu kabar tentang kamu. Oke. Sekarang saya mau tambahkan kartu pesan dari alam bawah sadarnya si dia. Nih. Ini ada kartu pesan ya. Jadi akan saya shuffle kelanjutan cerita kita. Oke. Pesan dari alam bawah sadar untuk si dia, untuk kamu. I am afraid to contact you. I know that I crossed the line with you. Apalagi? I hope that you can forgive me one day. I'm so attracted to you. Nah, jadi ini juga menggambarkan kaliannya yang udah terputus komunikasi atau hilang kabar atau komunikasi yang udah mulai hilang gitu ya, apapun lah itu. Jadi dia takut untuk kontak kamu. Oke? Dia takut untuk kontak kamu. Dan dia di sini, I know I crossed the line, that I crossed the line with you. Aku tahu aku telah melanggar batas dari kamu, katanya. Dan aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu saat. Aku tertarik kepada kamu, katanya.
dia tertarik kepada kamu. Oke. Nah, jadi ini ada suatu problem yang udah kita bahas juga tadi ya, mungkin tentang keegoisan atau kebohongan yang terungkap ya, atau bahkan ada salah satu yang dijodohkan atau ada pernikahan yang gagal, apapun itu. Saya berharap ya, ini kita udah habis, kita tutup dulu. Permasalahan kalian cepat terselesaikan ya dengan cara apapun, yang penting baik ya. Oke. Dan semoga dari pembacaan ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian atau bahkan menghibur kalian ya. Nggak mungkin menghibur lah ya. Oke, apapun lah itu intinya. Yang mau personal reading bisa aja perisai lewat WA atau Instagram. Nanti saya cantumkan di deskripsi nomornya, di video juga. Yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun itu. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya, teman-teman. Nah, jadi kita tutup dulu. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Dah.